Baik, di sini saya akan menjelaskan HAM. Yang pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang latar belakang, ras, jenis kelamin, dan kebangsaan, agama, atau status sosial. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Konsep ini mencakup berbagai hak antara lain hak untuk hidup, kebebasan pendapat, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. HAM menjadi landasan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan indikator penting dalam kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks global, pengakuan terhadap HAM telah menjadi bagian integral dari norma-norma internasional yang mengatur hubungan antar negara, perilaku dan negara terhadap warganya. 2. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak HAM dapat diselusuri sejak ribuan tahun yang lalu. Konsep awal muncul dalam bentuk deklarasi dan dokumen yang menetapkan pentingnya hak individu. Salah satu tonggak sejarah pentingnya adalah Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan menjamin beberapa hak dasar bagi warga negara. Meskipun terbatas pada kalangan tertentu pada saat ini, Magna Carta menjadi simbol perjuangan untuk kebebasan dan keadilan. Pada abad ke-18, pemikiran tentang hak asasi manusia semakin berkembang, terutama dengan munculnya paham pencerahan English-Term yang menetapkan rasionalitas dan hak individu. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Warga Negara Prancis pada tahun 1789 merupakan contoh nyata dari pengakuan hak-hak ini. Kedua dokumen tersebut menekankan prinsip-prinsip kebebasan individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Setelah Perang Dunia Kedua, internasional semakin memperkuat komitmen yang terhadap HAM dengan mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1408 yang oleh diketekan bangsa-bangsa PBB. Deklarasi ini menjadi landasan bagi berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan HAM di seluruh dunia. DUHAM mencakup 30 pasal yang menjelaskan hak-hak dasar harus dihormati oleh semua negara, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan penyelesaian, hak atas pendidikan, dan hak untuk dipartisipasikan dalam pemerintah. 3. Penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penerapan hak asasi manusia. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, di Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat pengakuan terhadap hak asasi manusia pada pasal 28A hingga 28J secara eksplisit menjamin berbagai hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, perjalanan penerapan hak di Indonesia tidak selalu mulus. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menghormati dan melindungi HAM
Beberapa peristiwa pelanggar HAM yang colok di antara lain: 1. Peristiwa 1965, gelombang penangkapan dan pembunuhan massal yang mengagetkan. Orang-orang yang dilindungi diduga terlibat dalam Partai Komunis di Indonesia atau PKI. Penyebab banyak pelanggaran HAM yang serius diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang tewas dalam peristiwa ini, dan banyak ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Hingga saat ini, banyak keluarga korban masih mencari keadilan dan pengakuan atas apa yang terjadi. 2. Konflik di Aceh. Konflik bersenjata di antara pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM selama beberapa dekade menyebabkan pelanggaran HAM yang luas. Banyak laporan yang mengenai pembunuhan, penyiksaan, kehilangan, paksaan, serta pelanggaran terhadap warga sipil selama konflik berlangsung. Meskipun perjanjian damai ditandatangani pada tahun 2005, isu-isu terkait HAM masih menjadi perhatian terutama di Aceh. Proses rekonsiliasi di pemulihan bagi korban konflik masih terus berlanjut. 3. Kasus di Papua. Masalah di Papua juga menjadi sorotan internasional terkait pelanggaran HAM. Pelaporan mengenai tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil sering kali muncul. Selain itu, isu kriminalisasi dan marginalisasi masyarakat Papua juga menjadi tantangan serius dalam konteks HAM. Upaya untuk mengatasi tindakan sosial dan ekonomi Papua masih sangat perlu agar masyarakat setempat dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. 4. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi masalah serius. Kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, serta pelecehan seksual sering terjadi dan sering kali tidak mendapatkan perhatian cukup dari aparat penegak hukum. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, implementasi yang masih lemah. 5. Kebebasan pendapat. Kebebasan pendapat merupakan salah satu pilar penting dalam HAM. Namun, Indonesia masih terdapat sejumlah kasus di mana individu atau kelompok mengalami intimidasi atau penangkapan akibat kritik terhadap pemerintah kebijakan tertentu. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengakuan HAM tentang dalam hal kebebasan berekspresi tetap ada. Upaya memperbaiki situasi HAM di Indonesia telah diambil langkah-langkah penting. Pada tahun 1999, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMHAM untuk memantau pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki peran penting dalam pelakuan intervensi terhadap pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Selain itu, Indonesia juga telah mengklarifikasikan berbagai instrumen internasional mengenai HAM seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau ICRD dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ICCPR. Namun tantangan ini dalam kompleksinya masih tetap ada. Peran masyarakat sipil dalam pelindungan HAM.
Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam pelindungan dan kemajuan HAM di Indonesia. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM, organisasi non pemerintahan atau NGO serta aktivis HAM telah memperjuangkan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya HAM. Mereka juga berperan dalam mendokumentasi pelanggaran-pelanggaran HAM dan memberikan advokasi pada korban. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan juga sangat penting dengan adanya partisipasi publik yang aktif. Diharapkan pemerintah lebih responsif terhadap isu-isu HAM yang mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak warga negara. Di samping itu, terjadi tantangan HAM juga perlu ditindakkan dalam pelaksanaan masyarakat dan kesadaran akan hak-hak asasi manusia sejak dini dapat membantu pembangunan budaya penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Sekolah-sekolah perlu memasukkan materi tentang HAM dan kurikulum mereka agar generasi mendatang memahami pentingnya pelindungan terhadap hak individu. Tantangan masa depan. Meskipun telah ada kemajuan dalam kekuatan dan pelindungan HAM di Indonesia, tantangan besar masih harus dihadapi ke depannya. 1. Politik dan kebebasan sipil. Situasi politik dinamis kadang-kadang berdampak negatif terhadap kebebasan sipil. Terhadap kekhawatiran bahwa kebijakan pemerintah dapat mengarah kepada pembatasan kebebasan pendapat pada berkumpul. 2. Diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, atau orientasi seksual masih menjadi masalah di Indonesia. Upaya untuk menciptakan masyarakat yang evolusi dan menghormati keberagaman perlu ditingkatkan. Akses terhadap keadilan. Banyak masyarakat yang sulit mengakses keadilan karena berbagai faktor, termasuk biaya hukum dan tingginya kekurangan memahami tentang sistem hukum. Promosi sistem keadilan diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang yang memperoleh perlindungan hukum yang setara. Krisis lingkungan. Isu lingkungan hidup juga semakin relevan dan konsep HAM. Kerusakan lingkungan terdapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas lingkungan dan sehat. 5. Pelindungan terhadap aktivis HAM yang sering menghadapi ancaman intimidasi saat menjalankan tugas mereka. Pelindungan yang bagi mereka sangat penting. Mereka dapat bekerja tanpa rasa takut yang komersi negatif. Kesimpulan, hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam pengakuan pelindungan HAM, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hak-hak yang mereka secara penuh. Kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dan mendukung dari berbagai pihak termasuk pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil sangat penting menciptakan lingkungan kehormatan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, cita-cita untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan jika semua elemen masyarakat bersatu dalam perjuangan dan melindungi hak asasi manusia. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi serta pemantauan terhadap tindakan pemerintah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak HAM dapat diterapkan secara konsisten dan efektif seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai bangsa yang berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sudah saatnya Indonesia menjadi teladan dalam kehormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, tingkat nasional maupun internasional, dengan terus menjuangkan keadilan bagi semua warga negara serta menghormati beragama sebagai kekuatan bangsa. Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.